بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه، حمدا يكافئ مزيده، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي نبينا محمد، وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى واتقى وصلاحا ويقينا يا ذا الجلال والإكرام. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Kautsar, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa materi kita di kajian subuh kali ini yaitu sebab-sebab masuk surga. Jemaah sekalian, rahimanillah wa rahimakumullah, bahwasanya setiap orang mukmin pasti mendambakan dirinya sebagai penghuni surga, walaupun mungkin dirinya banyak dosa, tetapi tidak ada pendosa yang di dalam dirinya masih ada iman kemudian mengharap masuk neraka. Semuanya pasti ingin masuk surga. Dan jamaah rahimani rahimakallah, bahwa keimanan akan adanya surga dan keimanan bahwa surga itu sudah ada, ini adalah keyakinan ahlu sunnah. Sebagaimana Nabi SAW diperlihatkan surga, dan Nabi SAW mengatakan kebanyakan penghuninya orang-orang miskin, dan ketika diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya para wanita. Walaupun wanita biasa mengatakan laki-laki nggak ada yang benar, tapi ternyata penghuninya kebanyakan perempuan. Nggak ada yang benar aja, kebanyakan laki-laki penghuninya. Ya, jadi ikhwatal iman, a'azzanillah wa iyyakum, bahwa untuk masuk surga maka ini ada sebab-sebabnya. Kita tahu bahwa
Yang masuk surga sudah ditentukan, yang masuk neraka sudah ditentukan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan nattaqi." Kalau yang masuk surga sudah ditentukan, ya udah kalau gitu kita pasrah saja. Ya. Ngapain ngoyo gitu. Oh, yang masuk sudah terdaftar. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaan. Kalau memang dia itu ahli surga, pasti akan dimudahkan berbuat baik. Tapi kalau memang dia itu ahli neraka, pasti akan sulit menerima hidayah. Bahkan diceramai 100 ustadz tiap hari nggak akan ada pengaruh. Sehingga kita tidak perlu kemudian berlebih-lebihan dalam masalah ini. Kita hanya beramal, kemudian berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar amal kita diterima dan dibalas dengan surga. Sebatas itu. Dan kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengulang-ulang 3 kali ketika memohon surga. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Surga itu tidak hanya satu. Ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, pada saat perang Badar, Harisah terluka dan ketika itu masih kecil. Maka datang ibunya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, qad arafta manzilata Harisah minni." Engkau telah mengetahui kedudukan Harisah di sisiku. Seandainya dia di surga, aku akan bersabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau keadaannya lain, ya, jadi kalau keadaannya lain, wa in taqul ukhra tara ma asna. Menurut pendapatmu apa yang harus aku lakukan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan begitu, tenang. Ya, jadi jangan begitu, tenang. Atau kamu merasa berat ditinggal anakmu, atau kamu mengira bahwa surga itu hanya satu. Innaha jinanun katsirah wa innahu fi jannatil firdaus. Ya, sesungguhnya surga itu tidak hanya satu. Dan sesungguhnya surga itu banyak, ya. Jadi surga itu banyak dan anakmu sekarang berada di surga Firdaus. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi ikhwatal iman, a'azzanillah wa iyyakum, bahwa surga itu tidak hanya satu. Ya, surga itu banyak. Dan Harisah ada di surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini surga yang paling tengah. Ya, jadi surga yang paling tengah. Kita tahu rumah makin di tengah kota makin mahal. Jadi rumah itu makin di tengah kota makin mahal. Tanah kalau tengah kota semeternya ya sangat mahal. Ya, apalagi 1 hektar. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, surga Firdaus paling tengah dan surga Firdaus paling tinggi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus." Jika kalian meminta sesuatu pada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu
tafajjaru anharul jannah. Karena surga Firdaus, surga yang paling tengah, paling tinggi. Di atasnya arsy milik Ar-Rahman. Darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Hadis ini Sahih Bukhari. Kemudian luasnya surga di dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi ini sebab masuk surga, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi fadal iman na'adzanillah wa iyyakum, sebab masuk surga jelas beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini mencakup 4 hal. Jadi iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu biwujudih, iman akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang mukmin atau yang dari kecilnya sudah diajarkan Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad, itu agak gampang. Tapi gimana meyakinkan ateis? Meyakinkan komunis? Maka keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengajarkan bukti-bukti adanya Allah. Ya, bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, buktinya yang pertama terkabulnya doa. Kita terkadang dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian kita berdoa, setelah itu doa kita terkabul. Terkabulnya doa itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah karena paceklik, ya, karena paceklik enggak hujan-hujan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta surga, dan ini boleh khatib dengan jamaah ngobrol, ya, tanya jawab, atau jamaah membenarkan khatib, itu boleh. Yang nggak boleh itu jamaah dengan jamaah ngobrol. Ya, terus kalau teman kita ketiduran, boleh nggak kita kasih tahu, hei bangun, boleh nggak? Cukup dengan disenggol, senggol, insya Allah terbangun. Atau mungkin dengan kita menyentuh pahanya atau punggungnya, maka insya Allah dia akan terbangun. Jadi bukan dengan ngobrol, dengan bicara. Ya, yang boleh itu jamaah dengan khatib. Ya, jadi kalau khatib salah baca ayat, boleh dibenerin. Di tempatku pernah khatib datang agak telat, sholat dia buru-buru.
Ya, ketika dia sholat sunnah itu masjid lain sudah adzan. Akhirnya dia naik ke mimbar, kertasnya ketinggalan. Ya, jadi kertasnya ketinggalan. Saya lihatin matanya itu ke kertas terus. Tadinya saya mau nolongin, bawain kertas. Tapi saya nggak pede juga. Apa iya dia butuh kertas? Ternyata begitu khutbah nggak karu-karuan. Dia mengatakan Allah berfirman, man jadda wajada. Subhanallah. Ya. Biasanya orang ngarang hadis, ini ngarang ayat. Ya, jadi boleh ya jamaah membetulkan imam atau meminta didoakan ketika khotib berkhutbah. Jadi Arab Badui ini meminta supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka karena sudah lama nggak hujan, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan hujan sampai Jumat berikut. Ya, dari Jumat sampai Jumat. Ketika Jumat berikut, si Badui ini datang lagi. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya hujannya diberhentikan. Tanaman kami rusak semua. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya, jadi dengan doa. Ya, jadi dengan doa, bukan dengan apa itu di masyarakat itu. Saya pernah di proyek jembatan dekat rumahku. Saya lihat ada sapu lidi ditegakkan di jalan raya. Ya, sama orang-orang kontraktor itu. Saya tanya, ngapain Pak? Biar nggak hujan. Memangnya Tuhan takut sama sapu? Yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menahan hujan itu Allah, bukan sapu. Ya. Pernah di Kilo 6 acara nikah, biar nggak hujan, celana dalam dilempar ke atap. Ya, katanya paling ampuh itu celana dalam yang sudah dipakai 1 minggu. Ya, jadi celana dalam pengantinnya itu dibuang ke atap. Subhanallah. Dengan doa Allahumma hawalaina la alaina. Akhirnya apa? Hujan itu terjadi hanya di sekitar kota Madinah. Sementara kota Madinah cerah. Ya. Maka hujan itu bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala karena mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terkabul doa kita, bukti bahwa yang mengabulkan doa itu ada. Kemudian dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan mukjizat para rasul, ya, kemudian dengan karomah para wali atau orang-orang soleh. Ya, jadi karomah itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu iman akan wujudullah. Yang kedua, iman akan rububiyahnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang melapangkan, yang menyempitkan rezeki, yang memberikan musibah, yang mengangkat musibah, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini semuanya bagian dari rububiyah. Yang ketiga yaitu uluhiyah. Uluhiyah ini terkait dengan perbuatan hamba ketika melakukan ritual, maka dia berdoa, bertaubat, kemudian memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meminta tolong, bertawakal. Ini terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ini ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkan doa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pertolongan, maka kita bertawakal hanya kepada Allah. Ya, jadi bagian dari uluhiyah, tentang cinta, tentang harap, tentang takut, tentang inabah,
Ini bagian dari uluhiyah. Kemudian iman pada Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat terkait dengan asma dan sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa yakum, seorang bisa masuk surga dengan jalan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Ya. Kemudian bahwa surga itu sangat luas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata sanah. Wa qara in syi'tum wa dhillim mamdud." Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang seorang berjalan menyusuri bayangan pohon tersebut selama 100 tahun perjalanan. Jika kalian menghendaki, bacalah firman Allah, yaitu surah Al-Waqiah ayat 30. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Nah, di sini Sahih Bukhari. Jadi surga itu begitu luas. Pohonnya bukan ke atas, tapi ke samping. Ya, jadi tumbuhnya bukan ke atas, tapi ke samping. Kalau pohon di dunia beda, ya, selalu ke atas. Ya, kalau kita mau makan durian, tunggu jatuh. Ya. Atau menyulitkan untuk mendapatkan buah. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa yakum, bahwasanya surga itu begitu luas sampai pohonnya saja bayangannya 100 tahun perjalanan jika kita ingin menyusuri bayangan pohon tersebut. Itu baru pohonnya. Ya, belum kenikmatan yang lain. Dan jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya surga memiliki 100 tingkat. Ya, jadi surga itu punya 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih kulla darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Jarak surga, ya, jadi sesungguhnya surga memiliki 100 derajat atau 100 tingkat yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua surga, ya, antara dua derajat itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Ya, jadi yang level 1 ke level kedua sejauh antara langit dan bumi. Ya. Jadi jarak antara satu dengan derajat berikut itu antara langit dan bumi. Ya, dan ikhwatal iman a'azzanillah wa iyyakum, di hadis Tirmidzi, fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajatain mi'atu 'am. Surga memiliki 100 tingkatan. Jarak antara dua tingkatan itu 100 tahun perjalanan. Ikhwatal iman a'azzanillah wa iyyakum, bahwasanya Musa berkata, "Bagaimana dengan nasib orang yang paling tinggi kedudukannya di surga?" Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, "Ulaika alladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi." Mereka itu orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku,
dan aku menutup kemuliaan itu, ia belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi surga itu falam tara ain. Ya, kemudian walam tasma' udhun walam yakhtur ala qalbi bashar. Jadi ketika ada yang menghayal di surga saya begini, hayalan seorang hamba tidak akan sampai ke nikmat surga yang hakiki. Nanti saya di surga begini. Saya punya bidadari secantik begini. Tidak akan nyampe hayalannya. Ya. Jadi otak manusia ini tidak akan sampai kepada kenikmatan surga. Surga lebih nikmat dari yang kita hayalkan. Nanti saya di surga akan begini. Surga lebih nikmat dari yang kita hayalkan. Di sini siapa yang pandai menghayal? Yang paling ahli menghayal di sini ada. Tidak akan sampai hayalannya kepada surga yang hakiki. Surga lebih nikmat dari apa yang dia hayalkan. Ya. Jadi ikhwatal iman, a'azzanillah wa iyyakum. Adapun kamar-kamar di surga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya surga itu memiliki kamar, ya, ada kamar-kamar yang sisi luarnya dapat dilihat dari dalam, bagian dalamnya terlihat dari luar. Maka kemudian ada badui berdiri dan bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atwabal kalam. Jadi sebab masuk surga itu atwabal kalam, untuk yang selalu berkata baik. Ya, jadi ucapannya baik. Kemudian wa at'ama ta'am, yang suka memberi makan. Jadi suka memberi makan. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, di awal-awal kaum muslimin hijrah ke Madinah, ada yang hijrah hanya bawa badan. Jadi ada yang hijrah hanya bawa badan, enggak ada apa-apa. Sehingga Sa'ad bin Ubadah setiap jam makan pulang dari masjid bawa 80 orang. Ya, jadi bawa 80 orang. Bayangin, kita ngasih makan 80 orang tiap jam makan gimana? Ya, 80 orang, Pak. Sampai beliau berdoa, ya Allah, aku tidak pantas jadi orang miskin.